We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Selamat Hari Happy Natal New Year. dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setiap hari Natal tiba, ada yang khas dari umat Islam di Indonesia yang tidak kita temui di kalangan umat Islam di belahan negeri lain, yakni selalu memperdebatkan dan mempermasalahkan boleh dan tidaknya seorang Muslim mengucapkan Natal pada umat Nasrani. Meskipun umat Islam ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Indonesia, namun setiap Natal muncul sebagian umat Islam yang masih saja ingin memproblematisasi ucapan hari Natal. Padahal kita, umat Islam Indonesia, selalu mendeklarasikan diri sebagai umat yang rahmatan lil alamin, umat yang toleran, dan umat yang memahami keadaan umat yang lain. Fenomena seperti ini tidak terjadi di negeri-negeri Islam di Timur Tengah. Mereka menganggap Natal sebagai hari besar umat beragama, sehingga umat Islam di sana turut mengucapkan hal yang sama. Hari Natal adalah hari kebahagiaan. Kebahagiaan bagi umat Nasrani dan juga kebahagiaan bagi umat Islam yang mayoritas di sana. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat melalui Gus Rizal Gazahar memfatwakan jika mengucapkan Natal bagi kalangan Kristiani itu haram. Dia tidak setuju ucapan Natal sebagai bentuk toleransi. Dia menyatakan jika ucapan Selamat Hari Raya untuk umat agama lain justru memperkeruh suasana. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara melalui Maratwa Simanjutak mengeluarkan pernyataan senada dengan Gus Rizal. Maratwa menyatakan umat Islam tidak boleh mengucapkan Natal karena itu terkait dengan soal akidah atau soal keyakinan. Tidak hanya ucapan, namun mengikuti upacara perayaan Natal juga diharamkan. Dia merujuk pada fatwa MUI Pusat tahun 1981. Pertama, saya ingin menyatakan empati terhadap umat Kristiani di Indonesia yang selalu menjadi objek pembicaraan dan bahkan pelarangan setiap hari raya oleh umat beragama yang lain. Memang ini urusan umat beragama yang lain, namun dampaknya tetap pada umat Kristiani. Perdebatan boleh dan tidaknya mengucapkan Selamat Hari Natal di kalangan umat Islam ini itu seolah-olah umat Islam memproblematisasikan keyakinan mereka. Memproblematisasi di sini sama dengan mempertanyakan apakah keyakinan umat Nasrani itu benar atau tidak. Hal lain lagi, memperdebatkan boleh dan tidaknya mengucapkan Natal pada mereka, terutama dari kalangan mayoritas, seolah-olah itu juga meminggirkan mereka dari bagian umat beragama di Indonesia. Kita berharap itu semua tidak berpengaruh atas teman-teman Kristiani, namun sebagaimana manusia biasa, jika setiap tahun mendapatkan sorotan seperti itu, maka wajar jika mereka merasa terpojok. Sebagai minoritas, perdebatan seperti itu nampaknya akan memperteguh perasaan mereka sebagai minoritas. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia tidak mau hal-hal yang seperti itu terjadi pada warga negara Indonesia lainnya, apapun latar belakang keyakinan dan agamanya. Kedua, saya ingin menyatakan jika
Majelis Ulama Indonesia Sumbar dan Majelis Ulama Indonesia Sumut nampaknya perlu memahami lagi bagaimana fatwa itu dikeluarkan dan isu-isu apa yang fatwanya bisa dikeluarkan oleh mereka, MUI daerah. Artinya MUI pada tingkat provinsi dan MUI pada tingkat kabupaten kota. Di dalam aturan pembuatan fatwa MUI ada semacam konsensus bahwa MUI di provinsi dan MUI di kabupaten kota memiliki porsinya sendiri dalam berfatwa. Konsensus itu berbunyi untuk hal-hal dan masalah-masalah yang terkait dengan persoalan penting dan berskala nasional, maka porsi pembuatan fatwa itu merupakan bagian dari MUI pusat. Jika kita tilik soal ucapan Natal, ini sudah jelas bahwa ini merupakan persoalan nasional. Bagaimanapun hal ini terkait dengan hubungan Kristen Islam di Indonesia dan karenanya ini bagian dari masalah nasional. Jika itu masalah nasional, maka porsi itu menjadi wilayah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sebenarnya aturan pembuatan fatwa seperti ini masuk akal karena MUI Pusat tidak ingin melihat fatwa-fatwa mereka bertentangan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Kembali lagi ke masalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam konteks fatwa mereka tentang ketidakbolehan ucapan hari Natal. Mereka nampaknya perlu memahami kembali bagaimana pembuatan fatwa di dalam lingkungan besar Majelis Ulama Indonesia dan porsi mana yang merupakan hak mereka, MUI provinsi dan MUI kabupaten kota. Karenanya, dalam konteks ini, MUI pusat bereaksi. Holil Nafis menanggapi jika ucapan Natal itu boleh saja. Hal ini terutama bagi pejabat publik dan mereka yang memiliki keluarga Nasrani. Selain itu, argumennya adalah Indonesia merupakan negara plural. Jadi sangat wajar jika saling memberikan selamat pada hari besar antar umat beragama. Pandangan Nafis seperti ini pada dasarnya adalah pandangan umum di kalangan ulama-ulama besar di Timur Tengah, di mana Natal adalah hari yang perlu diberi selamat bagi mereka yang merayakannya. Bahkan Zainud Tauhid, mantan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan kini Wamenak, bereaksi jika MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang Natal. Hal ini mungkin terjadi karena MUI beranggapan bahwa soal ucapan Natal merupakan hal yang sudah maklum adanya. Pada tahun 1981, MUI memang pernah mengeluarkan fatwa soal ikut serta dalam upacara atau ritual Natal. Namun itu bukan soal ucapan hari raya Natal. Namun agar tidak selalu menimbulkan persoalan dan debat di setiap akhir tahun, terutama bagi umat Islam yang membutuhkan fatwa, maka MUI Pusat bisa merumuskan fatwa untuk mereka yang membutuhkan. MUI bisa melembagakan pendapat-pendapat tokoh dan ulama mereka soal ucapan Natal itu yang rata-rata membolehkannya. Diharapkan jika fatwa itu keluar, isu tahunan yang cenderung memarginalisasikan umat Nasrani bisa berakhir. Paling tidak sebagian umat Islam yang membutuhkan fatwa memiliki pegangan jika mereka ingin memberikan ucapan Natal pada umat Nasrani. Kita perlu mencari jalan keluar atas isu yang muncul setiap tahun ini. Sebagian kalangan memang menganggap biarlah hal itu terjadi, tapi bagi saya meskipun itu masih pada level perdebatan publik, namun perdebatan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memicu tindakan-tindakan yang lebih berbahaya. Saya berpandangan jika masalah perselisihan Natal itu bisa menjadi skism atau perpecahan di lingkungan masyarakat beragama, terutama Islam Kristen di
Indonesia. Masalahnya, jika saya amati, perdebatan itu muncul selalu berkaitan dengan hari Natal. Hari raya umat beragama lain tidak mendapatkan respon yang ramai dari kalangan umat Islam. Saya tidak tahu persis, namun apakah hal ini juga mencerminkan bahwa dua kelompok umat beragama memang diam-diam dalam persaingan? Jika ya, maka mari kita akhiri sampai di sini persaingan tersebut. Sebagai catatan, problematisasi ucapan hari Natal yang selalu diterima oleh umat Nasrani di Indonesia perlu mendapatkan penyelesaian, antara lain dengan peran MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa yang pasti masalah ucapan Natal ini. Jika masalah ini dibiarkan terus-menerus, maka itu akan menjadi potensial untuk dijadikan sebagai pemicu masalah yang lebih besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat merayakan Natal kepada seluruh umat Kristiani di Jakarta. Seperti kita ketahui, tahun ini kita menghadapi suasana pandemi. Kan itu perayaan tentu akan berlangsung dengan berbeda. Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jamaat gereja yang pada tahun ini merayakan Natalnya dengan mengedepankan protokol kesehatan, mencegah penularan dan melindungi sesama. Semoga suasana perayaan yang berbeda tidak mengubah hikmatnya, kedamaiannya, kehangatannya, keteduhannya. Bahkan bisa justru memperkuat rasa persaudaraan, rasa saling mengasihi antar sesama kita, terlebih di masa yang penuh dengan ujian ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Bapak Pendeta Komar Kultom. Yang saya hormati Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional tahun 2021, yang saya hormati para uskup, para romo pastor, Bapak Ibu pendeta, pimpinan sinode dan tokoh-tokoh gereja, serta umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Tahun ini merupakan tahun kedua Natal dirayakan dalam suasana kesederhanaan, tanpa kerumunan, tanpa keramaian, namun tetap khidmat penuh kegembiraan. Terima kasih kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan Natal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga situasi yang sudah mulai membaik agar tetap kondusif, agar risiko penyebaran COVID bisa kita kendalikan dan kita bisa segera keluar dari pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir 2 tahun ini kita menghadapi ujian yang berat, ujian ketangguhan sebagai umat beriman. Selain ujian dalam menghadapi pandemi COVID-19, juga keprihatinan, kedukaan, cobaan yang dihadapi saudara-saudara kita akibat bencana alam di beberapa daerah. Namun, saya berharap berbagai ujian itu justru memperkuat tali persaudaraan kita dan menjadikan kita semakin kuat dan tangguh. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat dimanapun berada untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, menggaungkan solidaritas dan gotong royong, bekerja untuk aksi kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus terus menggugah kesadaran kita untuk membangkitkan jiwa kemanusiaan
menggerakkan naluri persaudaraan untuk bertindak dan membantu sesama. Umat Kristiani yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menapaki tahun baru, tahun 2022, yang harus kita sambut dengan semangat baru, dengan jiwa-jiwa yang mulia dan hati yang dipenuhi rasa cinta kasih. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dengan membangun optimisme, memperkuat ikhtiar lahir maupun batin, bekerja keras dan berdoa untuk semakin tumbuh dan mekar, dan berkontribusi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Jalan ke depan tidak selalu mudah. Kadang cobaan silih berganti harus dialami oleh masyarakat kita. Tapi dengan semangat dan persatuan yang kuat, kita akan berhasil menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga kita bisa terus memperkokoh tali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa dan mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Bolehkah kita memberikan ucapan selamat kepada perayaan hari besar agama lain? Yang pertama, ini sebenarnya pertanyaan atau problem, kalau kita mau namai problem, itu hanya di Indonesia atau di Malaysia sekitar kita. Kalau di Timur Tengah tidak ada itu. Bahkan kita bisa berkata, kita tidak akan berkata bolehkah atau tidak, tapi sebenarnya bagus. Kalau boleh itu bagus kita ikut bergembira dengan kegembiraan siapapun. Karena pada prinsipnya dalam ajaran agama, siapapun orang itu, dia hanya salah satu dari dua. Dia bisa jadi seagama dengan Anda. Kalau tidak seagama, maka dia sekemanusiaan dengan Anda. Dia ketika bergembira, mari kita ikut bergembira. Ketika dia bersedih, mari kita berbelasungkawa. Itu pada prinsipnya. Karena itu semua kita, Muslim atau Kristen, Katolik, Protestan dan sebagainya, semua mengagungkan Nabi Isa. Kehadirannya membawa ajaran dari sumber yang sama di mana Nabi Muhammad menerimanya. Membawa ajaran kasih, membawa ajaran perdamaian, sehingga kita sambut kehadirannya dengan mengucapkan selamat hari kelahiran. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Wassalamun alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku dibangkitkan nanti. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada. Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Hulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal buat saudara-saudariku. Teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat dalam video ini, ada sejumlah anggota Tentara Nasional Indonesia yang menyanyikan lagu pujian atau penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk vokal grup ya. Kita lihat bahwa ini adalah sebuah ibadah perayaan Natal dan mereka tampil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita doakan para anggota Tentara Nasional Indonesia ini, khususnya mereka yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk ikut mengamankan bangsa dan negara kita. Mereka dapat menjadi teladan di sana, menjadi terang dan garam dunia. Kita juga berdoa untuk lembaga TNI ini supaya Tuhan memberkati, terlebih Panglima Tentara Nasional Indonesia, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau untuk memimpin
lembaga yang sangat kita banggakan ini. Oke teman-teman sekalian, tanpa saya perpanjang waktu, kita akan saksikan video yang luar biasa ini yang memberikan semangat dan motivasi bagi kita, menambah wawasan dan iman kita bahwa di sana ada anggota Tentara Nasional Indonesia yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan kita juga tidak mau kalah dengan hal itu. Kita berlomba-lomba untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Baik, selamat menyaksikan video ini.
Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya doakan teman-teman sekalian supaya Tuhan yang terus memberkati dan menolong menyertai kita dalam segala perkara. Saya berharap momen Natal ini dapat membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, merasakan damai sejahtera dan sukacita daripadanya, dan kasih Tuhan yang meningkatkan persaudaraan, membuat kita menjadi peduli satu dengan yang lain. Harapan kita bersama di tahun 2022 dapat menjadi tahun yang membuat kita berkemenangan dalam segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita dapat memuliakan Tuhan dan kita dapat menjadi saluran berkat, menolong, mengasihi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga dapat dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Harapan kita bersama supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan semakin banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang tonton. Barangkali Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka ketika mereka mendengarkan pujian penyembahan yang luar biasa ini. Mereka boleh disentuh, mereka boleh menyadari bahwa ada Tuhan yang layak disembah, ada Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Sekali lagi teman-teman sekalian, silakan share, like video ini sehingga dapat direkomendasikan di beranda YouTube. Dengan demikian semakin banyak yang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Amin. dengan nomor undi 04